Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat anak-anak sekalian. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kalian masih mempelajari apa itu gradien. Mari kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Gradien menunjukkan tingkat kemiringan suatu garis. Gradien dapat kita tentukan dengan M sama dengan perubahan sisi tegak dibagi perubahan sisi datar. Terdapat 3 kondisi bagaimana kita dapat menentukan sebuah gradien. Untuk gradien yang pertama, jika diketahui gambar grafiknya, maka gradiennya dapat kita tentukan dengan M sama dengan perubahan vertikal atau perubahan secara tegak dibagi perubahan horizontal atau perubahan secara mendatar. Sebagai catatan, kamu harus ingat arah perubahannya karena dapat bernilai positif atau negatif. Untuk perubahan secara vertikal dapat bernilai positif jika perubahannya ke atas dan bernilai negatif jika perubahannya ke bawah. Kemudian untuk perubahan horizontal bernilai positif jika perubahannya ke kanan dan bernilai negatif jika perubahannya ke arah kiri. Untuk kondisi yang kedua, jika diketahui 2 titik yang dilalui garis, misal titiknya untuk titik pertama x1, y1 dan untuk titik kedua x2, y2, maka gradiennya dapat ditentukan dengan M sama dengan perubahan vertikal atau perubahan pada sumbu Y dibagi perubahan horizontal atau perubahan pada sumbu X, sehingga M dapat ditentukan dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Bagaimana jika diketahui persamaan garis lurusnya? Jadi, kita tidak mengetahui gambar grafiknya bagaimana atau 2 titik yang dilaluinya bagaimana. Haruskah kita menggambarkan persamaan garisnya ke dalam bidang koordinat sehingga dapat menentukan gradiennya? Ataukah haruskah kita menentukan 2 titik yang dilalui persamaan garisnya kemudian menentukan gradiennya? Kedua hal tersebut dapat kita lakukan namun memerlukan waktu yang relatif lama. Bagaimana cara yang efektif untuk menentukan gradien jika yang kita ketahui hanya persamaan garisnya? Simak penjelasan berikut ini. Kita akan menentukan gradien dari persamaan garis lurus di bawah ini. Garis yang pertama, Y sama dengan negatif 2X. Garis yang kedua, Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Yang ketiga, 2X ditambah 1 sama dengan negatif 1. Yang keempat, 6X ditambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Ibu akan menggunakan sebuah aplikasi namanya GeoGebra atau Graphing Calculate untuk menggambarkan keempat persamaan garis yang kita miliki. Ikonnya di Play Store kamu bisa mendownloadnya, bentuk ikonnya seperti ini. Nah, namanya kamu tinggal ketikkan saja GeoGebra. Apabila sudah terinstall dan kamu tekan, maka akan muncul layar atau tampilan seperti ini, di mana di sini kamu tinggal mengetikkan persamaan yang akan kamu gambar, kemudian tekan Enter. Nanti di layar atas akan muncul grafik dari persamaan yang telah kita masukkan. Baik, gambar grafik persamaan garis lurus menggunakan GeoGebra untuk persamaan 1 dan 2. Y sama dengan negatif 2X itu berwarna hijau dan Y sama dengan negatif 2X tambah 3 itu berwarna orange. Mari kita tentukan berapa sih gradien dari persamaan garisnya. Kita ambil 2 titiknya di sini dan di sini. Sehingga perubahan secara tegaknya turun ke bawah 2 satuan. Kemudian perubahan secara mendatarnya 1 satuan ke kanan. Sehingga perubahan secara vertikalnya negatif 2 dan secara horizontalnya 1. Sehingga untuk gradien garis pertama atau M1 sama dengan negatif 2 dibagi 1. Sama dengan negatif 2.
Untuk gradien garis yang kedua, kita ambil titik yang dilaluinya di sini, 1,1 dan 2, -1. Mengapa tidak di sini? Karena jika di sini nanti perubahan secara mendatarnya sulit kita tentukan berapa panjang satuannya. Baik, untuk perubahan secara vertikalnya 2 satuan ke bawah dan secara horizontalnya 1 satuan ke kanan. Sehingga ke bawah bernilai negatif, jadi negatif 2. Ke kanan bernilai positif sehingga 1. Jadi gradien untuk garis keduanya sama dengan negatif 2 dibagi 1 sama dengan negatif 2. Jadi di sini persamaan 1 dan 2 memiliki gradien yang sama yaitu negatif 2. Untuk garis ketiga dan garis keempat, garis ketiga di sini berwarna ungu, 2x tambah y sama dengan negatif 1, dan di sini 6x ditambah 3y dikurangi 12 sama dengan 0 berwarna merah. Mari kita tentukan gradiennya. Dua titik yang Ibu ambil adalah di sini negatif 1,1 dan 0, negatif 1. Sehingga perubahan secara vertikalnya atau secara tegaknya 2 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan atau perubahan horizontal. Sehingga ke bawah bernilai negatif, ke kanan bernilai positif. Sehingga untuk gradien garis ketiganya dapat ditentukan dengan negatif 2 dibagi 1. Yang hasilnya gradien garis ketiga adalah negatif 2. Untuk garis yang keempat, kita ambil titiknya di sini dan di sini. Sehingga perubahannya 2 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan. Ke bawah nilainya negatif, ke kanan nilainya positif. Sehingga untuk gradien garis keempatnya dapat ditentukan dengan negatif 2 dibagi 1 hasilnya negatif 2. Ternyata gradien untuk garis ketiga dan keempat yang kita miliki sama-sama memiliki gradien negatif 2. Dari gambar GeoGebra, kita peroleh keempat garis di bawah ini, yaitu Y sama dengan min 2X, Y sama dengan min 2X tambah 3, 2X tambah Y sama dengan negatif 1, 6X ditambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0 memiliki gradien yang sama yaitu negatif 2. Dapatkah kita menentukan bahwa gradien keempat garis yang kita miliki negatif 2 tanpa perlu menggambar grafiknya karena cara yang barusan kita menggunakan sebuah aplikasi GeoGebra. Mari kita perhatikan persamaan keempat garis yang kita miliki. Y sama dengan min 2X, Y sama dengan min 2X tambah 3, 2X tambah Y sama dengan negatif 1, dan 6X tambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Adakah persamaan dari 1, 2, 3, dan 4? Coba perhatikan keempat persamaan ini, adakah kesamaannya? Karena keempat garis ini memiliki gradien negatif 2. Nah, Y sama dengan min 2X, Y sama dengan min 2X tambah 3, 2X tambah Y sama dengan negatif 1, dan 6X tambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Persamaan garis ke-1 dan kedua memiliki bentuk persamaan dengan koefisien X sama dengan negatif 2. Nah, jika kita perhatikan di sini persamaan 1 dan 2, koefisien X-nya sama negatif 2. Nah, bagaimana dengan persamaan garis ketiga dan keempat? Kita harus merubah bentuk persamaan ketiga dan bentuk persamaan garis lurus keempat menjadi bentuk yang pertama dan kedua, di mana di ruas kirinya hanya terdapat variabel Y, sementara untuk variabel lain atau variabel X dan angka terdapat di ruas lain atau berada di ruas kanan. Jadi di sini di sebelah kirinya hanya boleh ada variabel Y, sisanya di ruas kanan. Caranya di sini persamaan garis ketiga yang kita miliki 2X tambah Y sama dengan negatif 1. Nah, karena kita hanya ingin menyisakan Y, berarti 2X-nya agar hilang, kita jumlahkan atau kurangi dengan lawannya. 2X lawannya berarti negatif 2X, berarti kedua ruas kita tambahkan negatif 2 atau kita kurangi 2X.
Sehingga bentuknya seperti ini. 2x dikurangi 2x tambah y sama dengan min 2x dikurangi 1. Kita harus adil di ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga di sini 2x dikurangi 2x 0 sehingga sisanya y. Nah, kemudian di ruas kirinya sama dengan min 2x dikurangi 1. Nah, bentuknya udah sama ya. Di sebelah kirinya hanya kita sisakan variabel x sementara sisanya ada di ruas kanan. Kemudian bagaimana untuk persamaan yang keempat? Nah, karena kita akan menyisakan variabel y saja, berarti 6x dan negatif 12-nya harus kita hilangkan dengan menjumlahkan lawannya. Lawan dari 6x adalah negatif 6x, sementara lawan dari negatif 12 adalah positif 12. Sehingga kita akan mengurangi ruas kiri dengan 6x dan menjumlahkannya dengan 12. Di ruas kanan pun harus kita perlakukan sama, sehingga bentuknya seperti ini. 6x dikurangi 6x ditambah 3y dikurangi 12 ditambah 12 sama dengan min 6x ditambah 12. Ingat di sini kenapa min 6x dan ditambah 12 karena lawan dari bilangan yang akan kita pindahkan ke ruas kanan atau kita hanya ingin menyisakan 3y sehingga 6x dikurangi 6x 0 dan min 12 ditambah 12 juga 0 sehingga sisa di ruas kiri hanya 3y. Sementara untuk di ruas kanannya min 6x ditambah 12. Apakah bentuknya sudah sama dengan persamaan 1 dan 2? Belum, karena di sini koefisien y-nya masih 3. Nah, kita buat jadi 1. Nah, agar jadi 1 berarti 3y itu 3 dikali y. Biar jadi 1 berarti kita bagi 3. Berarti kita bagi 3 semua ruas atau semua suku. Nah, 3 dibagi 3-nya 1 sehingga sisanya adalah y. Kemudian min 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Min dibagi positif negatif. 6 dibagi 3, 2. Kemudian 12 dibagi 3, 4. Sehingga persamaannya menjadi y sama dengan min 2x ditambah 4. Sama dengan bentuk persamaan ke-1 dan kedua. Bentuk persamaan garis lurus 1 sampai dengan 4 menjadi yang pertama tetap y sama dengan min 2x, yang kedua y sama dengan min 2x tambah 3, yang ketiga menjadi y sama dengan min 2x dikurangi 1, yang keempat menjadi y sama dengan min 2x ditambah 4. Jika kita perhatikan, koefisien x dari keempat persamaan adalah negatif 2. Lihat di sini, keempat persamaan garis yang kita miliki, koefisien x-nya atau angka di depan x-nya negatif 2 semua. Dan negatif 2 itu merupakan nilai gradien dari keempat garis tersebut berdasarkan gambar garis pada GeoGebra di sebelumnya. Sehingga apabila kita akan menentukan gradien jika diketahui persamaan garis lurusnya, maka kita harus merubah persamaan garis lurus menjadi bentuk y sama dengan mx ditambah c. Berarti di sini y di sebelah kiri sama dengan mx, di mana di sini angka di depan x-nya merupakan gradien, kemudian ditambah c, ditambah suatu bilangan, bisa 1, 2, negatif, positif, ataupun 0. Sehingga kesimpulannya, bagaimana jika kita akan menentukan gradien jika diketahui persamaan garis lurus? Gradien dari persamaan garis lurus merupakan koefisien dari variabel x dengan bentuk persamaan garis lurus y sama dengan mx ditambah c. Sebagai catatan, apabila PGL yang kita miliki tidak berbentuk y sama dengan mx ditambah c, maka kita dapat merubah PGL yang kita miliki menjadi bentuk y sama dengan mx ditambah c dengan menambahkan atau mengurangkan atau bahkan membagi persamaan garis lurus yang kita miliki dengan suatu bilangan yang sama. Sekian penjelasannya, semoga kalian paham. Apabila kalian ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.